Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Senin sore Masjid Suja PKU Muhammadiyah Gambir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita sampaikan salam sejahtera, doa, sholawat kepada junjungan dan utusan Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, tema yang akan dibahas sore ini adalah menerapkan pola hidup Islami. Ada 3 hal di sini: 1 menerapkan, 2 pola hidup, yang ketiga Islami. Saya mulai dari Islami dulu sebelum masuk ke dalam tema. Islami itu adalah sesuai dengan Islam, di mana Islam adalah sebuah konsep yang merupakan jalan hidup, way of life bagi seorang muslim. Seluruh hidup kita itu diatur oleh Islam ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat itu maka hidup kita harus dalam rangka mencari ridha Allah dan mengikuti Muhammad Rasulullah. Karena itulah maka jalan Islam ini adalah jalan kebajikan yang harus diikuti seorang muslim mulai dari lahir hingga sampai meninggal dunia. Dan Islam itu sudah final sebagai agama, tapi kita memeluk Islam itu tidak ada finalnya, tapi proses. Maka seorang muslim itu ketika berislam, dia itu berproses untuk menjadi seorang muslim yang terbaik. Maka nggak ada orang yang mengatakan saya ini muslim sejati, nggak ada, karena proses untuk menuju Islam. Maka nggak boleh kita menilai seseorang ketika dia masih hidup, karena masih proses. Kita nggak tahu bagaimana akhirnya. Seseorang itu bisa kita nilai, kita tahu itu ketika sudah meninggal dunia. Karena itu maka Islam berproses. Yang kedua, pola hidup itu sangat luas. Nanti kita jelaskan. Kita hanya membahas fokus pola hidup di dalam beragama, ilmu, dan amal. Lalu menerapkan. Terkait dengan proses tadi, menerapkan itu artinya yang berusaha keras untuk menjadi muslim. Maka dalam surat Al-Furqan ayat 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jadi menerapkan di sini artinya adalah semaksimal mungkin kita melakukan yang terbaik. Karena tidak mungkin seseorang itu sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mulai dari surat Abasa. Di sini Allah mengutarakan tentang hidup manusia itu hanya dengan 3 ayat. 4 ayat sebenarnya. Ayat yang ke-18 itu berkaitan dengan pertanyaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana manusia itu diciptakan? Dari apa sih diciptakan manusia itu?
Maka Allah jawab di sini ada 3 ayat. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari nutfah, dari air sperma yang hina, Allah menciptakannya dan menentukan ukuran-ukurannya. Jadi Allah menciptakan kita dan menentukan ukuran kita, itu hak Allah. Kita tidak bisa memilih. Ada enggak Bapak Ibu sekalian di sini yang sebelum lahir mengajukan rekomendasi atau proposal? Enggak ada. Kita semua itu ada itu karena kehendak Allah. Bukan kehendak orang tua kita. Orang tua kita juga enggak minta seperti kita ini. Ada minta putri, lahirnya putra, sebaliknya. Sehingga kelahiran kita, diciptakannya kita, dan ditentukan ukuran-ukurannya, laki atau perempuan, lahirnya kapan, di mana, itu murni ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa minta dan tidak bisa menentukan. Itu anugerah Allah, rahmat Allah. Kemudian yang terakhir itu ma'amatahu fa'akbar, lalu Allah yang mematikannya dan menguburkannya. Kematian ini juga hak Allah. Karena Allah yang menghidupkan, maka Allah yang punya hak untuk mematikan. Kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, seperti apa kita mati, dalam keadaan apa kita mati, nggak ada yang tahu. Karena kematian itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara hidup dan mati ini Allah berikan kita pilihan kemudahan-kemudahan. Maka Allah mengatakan summas sabila yassara. Kemudian jalan itu Allah mudahkan. Jadi Allah membuat Islam ini mudah, tidak sulit. Menciptakan manusia diberi beban itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini kesulitan. Kemudian yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah yang menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Bahkan diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi hidup itu mudah. Yang membuat sulit itu kan pikiran kita. Kalau Juni begini pikir, anak pertama lulus SMA mau kuliah, anak kedua lulus SMP mau SMA, anak ketiga lulus SD mau SMP, anak keempat TK mau SD. Pas barangnya semua jadi satu, butuh biaya semua, mumet. Padahal yang buat mumet itu pikiran kita, gak usah mumet. Minta saja kepada Allah, ikhtiar, kemudian pasrahkan, nanti akan jalan sendiri. Dalam bahasa Jawanya itu cemepak, nanti ada saja jalannya. Gak usah dipersulit. Kadang-kadang itu kita sudah stres sebelum waktunya. Nah, karena mikirnya itu yang buat stres. Padahal gak usah dipikir, itu akan jalan sendiri. Jadi hidup itu ternyata kayaknya bayangan kita itu cemas, sulit. Setelah masuk itu ya biasa-biasa saja. Karena itu maka Allah membuat kemudahan. Maka di dalam ayat surat Al-Insyirah atau Asyarah tadi Bapak Ibu sekalian dikatakan begini. Itu kan pertamanya disebut dengan ma'al, inna ma'al usri. Usri itu kesulitan pakai alif lam. Alif lam dalam bahasa kita Arab itu, alif lam itu adalah ma'rifah, artinya tertentu. Jadi bersama dengan kesulitan yang tertentu, bisa diartikan kesulitan yang terbatas. Yusron pakai nakirah,
tidak ada alif lamnya, berarti tidak tertentu, tidak terbatas, akan ada kemudahan yang tidak terbatas. Itu tafsirnya. Jadi bersama kesulitan yang tertentu terbatas, Allah ciptakan kemudahan-kemudahan yang tidak terbatas. Tapi kesulitan harus kita jalani. Kalau kita nggak menjalani kesulitan, bagaimana Allah berikan kita pahala? Karena dalam kesulitan itu juga ada pahala. Pantas kalau kita diberi pahala, diberi surga, karena kita ternyata mengambil jalan yang mendaki. Balatahamul aqobah, kesulitan kita selesaikan. Hidup itu jalan apapun kita ambil, mendaki, menurun kita ambil, tapi pikiran kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita di sini ini nanti pedoman atau bagaimana kita hidup bisa hidup yang enak itu karena Allah berikan kemudahan. Tsummas sabila yassar. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memberikan kehidupan, potensi dalam diri kita itu luar biasa. Kita adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuk yang terbaik. Karena itu maka malaikat iblis yang lebih dulu diciptakan Allah suruh menghormati Adam. Manusia, kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk terbaik, paling sempurna yang diciptakan Allah. Terdiri dari fisik dulu Allah ciptakan. Umur 3 bulan dikasih roh, sambil diciptakan roh, dihembuskan ada fisik, lalu muncullah akal, nafas dan qalb. Maka ketika lahir itu manusia sudah mulai berfungsi sebagian akalnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a. Lalu Allah membuat menjadikan as-sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal fu'ada dan akal. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu ketika lahir itu yang berfungsi itu pendengaran dulu. Makanya dalam hadis, meskipun hadis ini lemah, tapi sebagian digunakan karena fadhilul amal, di situ ditanamkan kalimat thayyibah adzan itu, karena sudah bisa mendengar. Dan dalam penelitian Dokter Sagira ternyata memang dia meneliti anak mulai lahir itu sudah bisa mendengar, tapi penglihatan belum berfungsi, baru mendengar. Setelah 1 bulan atau 10 hari kalau tidak salah itu baru penglihatan sudah mulai berfungsi. 1 tahun baru fuad, otaknya berfungsi, sudah bisa. Ya ada yang mulai 1/2 tahun ya sudah bisa memanggil bapak, ibu, mama, sudah bisa ya, sudah bisa baca ya. Makanya kalau lahir itu langsung dibacakan murattal juz amma selama 1 tahun atau 1/2 tahun itu. Dia ketika bisa membaca, yang keluar itu adalah murattal itu. Kalau disetelkan musik India, langsung bisa bilang India. Karena dia sudah bisa mendengar dan bisa melihat untuk yang 10 hari. Maka di situ ibunya harus ngomong yang terbaik. Alhamdulillah. Di sini harus ada tawazun. Kalau akal itu adalah berfungsi untuk logika berpikir yang baik, nafas itu dorongan untuk bisa tetap hidup dan bertahan, lalu qalb itu adalah dorongan-dorongan kebaikan. Sempurna sekali. Lalu ada roh, ada fisik. Apabila roh, kalau akal nafas itu dibawa ke roh, maka dia bisa meningkat lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau fisik, nafas yang paling dominan, dia turun ke bawah, lebih jahat atau lebih sesat daripada binatang. Bawah ini hewani,
atas malam. Lah manusia itu sempurna. Lah kesempurnaan inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita pertahankan untuk menjadikan pola hidup kita pola hidup yang baik, yang Islami. Nah, dalam pola hidup itu ada pola makan, pola tidur, pola kerja, dan yang terakhir pola beragama. Pola makan ini maksudnya konsumsi ya, makan ya, minum dan sebagainya ya. Di pola makan ini nanti dari dijelaskan oleh dokter sebenarnya yang sehat. Makanya disuruh dalam Al-Quran itu falian berul insan ila to'ami, adalah dia perhatikan makanannya. Makanan oleh Islam disuruh halalan thayyiban, yang halal dan thayyib konsumsinya. Bukan hanya itu, waktu makannya dan sebagainya itu ada pola makan. Yang kedua pola tidur, pola istirahat. Tidur yang terbaik itu adalah sore. Maksud saya sore itu tidak terlalu malam, 9 jam 10. Itu tidur yang terbaik. Kemudian nanti jam misalnya malam itu bangun untuk sholat. Itu tidur yang terbaik. Itu sekalian, pola tidur. Tidur 5 jam sudah cukup malam. Semakin seseorang itu semakin dewasa, itu butuh tidurnya nggak terlalu banyak. Tapi nanti kalau sudah umur 50 tahun butuh tidur agak banyak lagi. Dari bapak-bapak yang umurnya sudah ini agak banyak. Anak-anak itu, anak bayi itu butuh tidur banyak. Yang muda-muda ya remaja sampai umur yang produktif itu paling 5 jam. Nanti ditambah setengah atau 1 jam kailullah sebelum atau setelah zuhur. Asar sampai maghrib itu Nabi menghindari. Subuh sampai pagi itu dihindari. Itu pola tidur, pola istirahat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga pola kerja. Kerja kita itu sebenarnya adalah menunggu ibadah. Karena tugas kita ibadah kepada Allah. Daripada nganggur maka kerja, kan begitu. Jangan kerja malah menghilangkan ibadah. Karena saking semangatnya kerja dipanggil Anda tidak datang, lah itu berarti dia itu ibadahnya hilang karena kerja. Seharusnya hidup kita itu untuk ibadah, maka kerja itu adalah perintah Allah untuk menunggu ibadah kita. Karena sebenarnya hidup kita dengan ibadah itu Allah akan mencukupi kita. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah itu. Banyak orang itu dapat rezeki kerjanya biasa-biasa saja. Ada yang siang malam kerja itu ya dapatnya juga segitu saja, sama saja. Karena rezeki itu sudah dari Allah. Tetapi Allah menyuruh kita untuk ikhtiar. Nah, ikhtiar itu jangan sampai menghilangkan ibadah. Itu kuncinya. Nah, yang terakhir adalah pola beragama. Pola beragama itu mulai dari ilmu, dari pikiran, kemudian sampai kepada perilaku. Ini yang mau dibahas. Semoga seperempat jam 30 menit cukup. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pola beragama itu ditandai dengan satu istilah yang namanya kesalehan. Ada 2 kesalehan individual atau kekuatan individual. Yang kedua itu kesalehan sosial, personal strength dan social strength. Ini kekuatan yang luar biasa. Seseorang ketika dia itu ingin hidupnya memberikan makna pada dirinya, maka dia harus soleh dulu dalam dirinya sebelum dia soleh kepada orang lain. Jadi ada bekal ilmu pada dirinya sehingga menjadi pribadi yang sempurna, yang kamil. Di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu nomor 1 itu adalah bagaimana seseorang itu menjadi
soleh di dalam dirinya. Maka mulai dari akidahnya tidak boleh bercampur dengan apapun yang akidahnya itu harus akidah yang sahihah, akidah yang benar. Apa itu akidah yang benar? Kekuatan kita harus bertumpu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah yang benar. Dalam hidup ini kita harus bertauhid yang sebenar-benarnya tauhid tanpa tercampur sedikit pun oleh syirik. Jadi yang kita harapkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Al-Hikam dikatakan orang yang beriman itu dia mati sebelum dirinya mati. Maksudnya mati sebelum dia mati itu karena ketergantungannya kepada Allah, seakan-akan dia itu tidak hidup. Semuanya diarahkan bergantung hanya kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Shomad itu Allah tempat bergantung. Seseorang yang ketika menggantungkan dirinya kepada Allah, maka hidupnya tidak akan pernah sedih, karena Allah itu maha segalanya. Orang yang menggantungkan pada sesuatu yang kuat, maka dia akan kuat. Tapi kalau dia menggantungkan pada yang lemah, dia akan lemah. Maka di dalam pola hidup yang beragama yang baik, sumber utamanya ini akidahnya. Akidahnya harus benar, akidahnya harus dimulai dari kalimat yang sangat kuat, akar yang kuat. Di dalam surat Ibrahim misalnya Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Tahukah, apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bagaimana Allah buat perumpamaan kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah juga. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu menunjang, menembus kuat di dalam bumi, dan cabangnya itu menembus ke langit. Tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dan tiap saat itu memberikan buahnya. Apa buah dari akidah yang baik itu? Akhlak. Orang yang akidahnya baik, benar, pasti akhlaknya itu baik dan benar. Dan akidah yang baik itu tidak ditandai hanya semata-mata orang yang membaca Quran kemudian dia senantiasa menghatamkan Al-Quran, bahkan hafid Al-Quran, bukan itu. Itu indikator salah satu saja. Karena apa? Karena Quran juga menyinggung betapa orang itu ada yang baca Quran itu hanya sampai tenggorokan saja. Jadi hafal Quran, dia mungkin memahami maknanya, tetapi dia Quran itu tidak masuk ke dalam jiwanya, tidak masuk dalam darahnya, sehingga tidak melahirkan orang-orang yang soleh yang bermanfaat pada sesamanya. Maka justru malah dia menjadi sombong, menghukumi orang lain salah, justru malah sedikit saja berbeda lalu mengecam neraka, bahkan kalau berbeda sedikit mau dibunuhnya. Seperti ini bukan orang Muslim. Orang Muslim itu orang yang rahmah. Ya, terjadi pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu itu dibunuh oleh siapa? Dibunuh dengan Khawarij. Itu para hafid Al-Quran semua mereka. Tapi Quran hanyalah ada di tenggorokannya, nggak masuk dalam dirinya. Maka itu hati-hati juga. Kita harus memang Al-Quran itu kita baca, kita pahami, kita hafalkan, alhamdulillah luar biasa. Tetapi itu harus menjiwai dan masuk menjadi akidah yang kuat, lalu akhlak yang baik. Kalau ibadahnya juga baik, muamalah dengan manusia juga baik. Inilah yang disebut dengan kesalahan individual itu. Di mana sebenarnya datangnya ini? Dari Rasulullah SAW.
Rasul itu punya 4 sifat yang dikatakan wajib bagi Rasul karena berkaitan dengan tugasnya. Kalau sifat tawadu, istiqomah ya, tapi itu kan tidak terkait langsung dengan tugas. Itu umum, ini tugas. Rasul itu harus sidik, harus benar. Nah kalau nggak benar itu gimana orang percaya? Harus jujur, harus dapat dipercaya. Disebut dengan sifat baik atau personality di sini. Yang kedua adalah fatonah, cerdas, tablik komunikatif, bisa menyampaikan risalah dan diterima oleh masyarakat, cerdas dan komunikatif. Ini sifat quality. Di dalam bukunya Stephen R. Covey, di dalam buku Seven Habits, sekarang sudah menjadi 8 Habits, ya, bukan 7 lagi, sudah 8 sekarang, yang mengatakan bahwa karakter is combination personality and quality that makes one person different to others. Bahwa yang namanya karakter itu adalah gabungan dari personality, sifat baik, and quality, dan sifat kuat. Ketika ini bergabung, maka akan menjadikan seseorang itu berbeda dengan yang lain. Jadi orang tidak semata-mata baik, harus punya kualitas kuat. Tapi kuat juga nggak bisa, harus baik. Dan Nabi itu adalah gabungan dari sifat baik dan kuat. Misalnya kalau kita cari ya apa sih itu padanannya, kalau personality itu dipanjangkan, dicari yang apa ya, terjemahannya misalnya ada jujur, integritas, percaya diri, optimis, semangat, positif. Amanah itu bertanggung jawab, dapat dipercaya, terbuka, disiplin, konsisten, komitmen, itu amanah. Fatonah itu cerdas, smart, adil, kreatif, inovatif, visioner, ya. Tablik itu tabayun, ada sesuatu itu tidak langsung mempercayai tapi harus melakukan check and recheck. Jadi orang muslim itu jangan banyak dipengaruhi orang lain. Gak boleh kita percaya pada sesuatu langsung harus dicek. Apalagi baru dengar langsung marah-marah, ternyata salah. Nah, itu kan memalukan ya. Kerjasama, sinergi, terbuka, peduli, simpati, komunikasi, silaturahim, ini adalah sifat quality tabligh. Coba kita lihat ini di dalam kuadran. Kalau ini kita miliki, ini sifat kuat misalnya unggul ini, tabligh, fatonah, disiplin. Yang bawah sifat lemah, ada suka melanggar, malas, bodoh ya. Di samping kanan ini sifat baik atau islami. Apa itu? Siddiq, amanah, jujur, komitmen, rendah hati. Yang samping kiri itu sifat buruk, khianat, pamrih, sombong. Ini kita coba 4 kuadran ini. Pertemuan mereka seperti apa? Ada orang yang baik, sebelah kanan itu baik, tapi dia sebelah bawah baik tapi lemah. Dia baik, ya, jujur, amanah, sering ke masjid, ibadah, baik dia, tapi tidak disiplin, sedang melanggar, bodoh lagi. Orang seperti ini baik, tapi dia tidak akan produktif berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan dia tidak ditopang oleh kekuatan. Dia baik tapi nggak kuat. Sifatnya baik tapi nggak kuat. Ini jenis yang pertama. Maka kalau ada di antara orang yang punya sifat baik tapi nggak kuat, dia memang baik tapi tidak produktif berbuat kebaikan. Yang kedua sebaliknya, orang ini kuat tapi buruk, maka orang seperti ini produktif berbuat kejahatan dan keburukan. Jenis kedua inilah kalau penjahat itu kelas kakap atau kera putih. Kelas kakap itu kelasnya sudah tinggi, yang dibobol itu ya ATM, bank, pokoknya kelasnya kakap, korupsi triliunan, miliaran. Kenapa? Karena dia kuat, unggul, fatonah, cerdas, tapi sifatnya buruk. Maka keburukan dia itu ditopang oleh keunggulan dan kekuatannya. Maka orang seperti ini produktif
jangan sampai ini. Kalau dia buruk, seharusnya inilah jangan di orang tua. Minimal tidak produktif berbuat jahat. Kenapa? Karena dia buruk, jahat, tapi karakter satunya lemah. Ya paling banter ya ayam tetangga atau jemuran ya. Jadi ini memang jahat atau buruk, tetapi karena lemah maka tidak perlu berbahaya. Yang bahaya itu yang 1, 2, 3 ini Islam tidak mengendaki. Pola hidup kita, berpikir kita seorang muslim itu jangan sampai ketiga kotak ini kita miliki. Kita harus kotak yang paling kanan, paling atas. Apa itu? Kuat dan baik itu bertemu, sehingga kita akan produktif berbuat kebaikan. Produktif berbuat kebaikan itulah orang yang beramal soleh. Jadi kita letaknya di sini Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita harus kita didik, dia itu tidak hanya baik tapi kuat. Baik jelas, jadikan seorang yang jujur, ahli masjid, ya. Kemudian karena ngomongnya baik, itu adalah sifat baik. Tapi kuat, disiplin, cerdas, pinter, itu sifat kuat. Ini harus kita kawinkan, kita pertemukan sehingga menjadi orang yang produktif berbuat kebaikan. Ya, karena itulah maka Muhammadiyah katanya orang itu bertemunya orang-orang pinter yang Muhammadiyah itu orang muslim, makanya dia hebat. Nggak bisa, pinter toh nggak bisa. Profesor ada Muhammadiyah semua, kamusnya berapa itu? Kalau tidak baik maka akan merusak. Maka sejak awal kebaikan ini harus menjadi basic. Amal soleh itu bisa muncul menjadi ribuan amal usaha kalau bertemu antara sifat baik dan sifat kuat. Kalau nggak ada sifat kuat ya leda-lede, nggak serius. Karena itu maka harus ketemu sifat baik dan sifat kuat. Nah, amal soleh itu bisa dilakukan dengan sukses. Ya, etos amal soleh ini pola hidup beragama yang baik itu bagaimana kita melahirkan amal soleh. Amal soleh itu merupakan bagian integral satu kesatuan utuh dari pandangan hidup seorang muslim. Beramal soleh merupakan pengejawatan dari visi khalifah. Karena itu maka kita harus banyak melahirkan amal soleh. Kalau ditanya oleh Allah ketika nanti kita dibangunkan, apa amalmu yang kamu banggakan? Bisa jawab gak kita? Apa kira-kira? Sedikit saja tetapi konsisten dan komitmen. Kata Nabi kan begitu. Habul amal indallah dawamuha wa in qalla. Yang Allah sukai itu amal itu adalah konsistensi, kemudian kontinuitas istiqomahnya meskipun sedikit. Ya Allah, saya itu usaha kalau sudah namanya adan, saya datang ke Padang, apapun yang terjadi saya datang, saya usahakan ke masjid meskipun kadang-kadang tidak bisa karena terpaksa. Wah, itu bisa kita banggakan. Atau ya Allah, ketika orang tidur saya sholat. Atau ya Allah, saya punya orang tua saya itu Masya Allah tidak ada yang bisa memahami anak-anaknya, tapi saya sabar. Saya khusus untuk bagaimana saya merawat ibu bapak saya yang anak enggak mau. Maksudnya mana yang mau kita banggakan? Harus ada. Atau jadi guru, ya Allah, guru dari saya umur 20 tahun sampai 60 tahun gajinya itu tidak naik-naik, ya Allah. Saya sabar terus, saya itu apapun bisa kita lakukan. Jadi amal soleh. Jadi amal itu sesuatu yang disengaja dan sadar. Niatnya harus benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal. Sementara soleh adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi amal itu nilai fundamental. Sengaja, sadar. Kalau kebetulan itu tidak amal soleh, memang kita sengaja melakukan sesuatu. Innamal a'malu
Niat. Memang niatnya karena Allah. Ibu datang ke sini itu memang niatnya untuk mencari ridho Allah, bukan kebetulan daripada nganggur, bukan. Memang niatnya adalah mencari ridho Allah. Bukan juga ketemu saya siapa, saya tidak apa-apa saja. Tapi yang penting ke masjid ingin mencari ilmu bersama-sama, sharing, itu niatnya sudah benar. Soleh itu sesuatu yang bermanfaat, tidak rusak, memberikan manfaat sesuai dengan kemanfaatan. Maka seluruh amal kebaikan ketika memberikan manfaat, tidak merusak, tidak menyakiti orang, memberikan kebaikan, itu amal soleh. Apalagi yang jelas-jelas diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang diperintah oleh Allah pasti manfaat, dan setiap yang dilarang pasti mafsadah, pasti mudarat. Karena itu kalau yang mudarat tinggalkan, kalau manfaat lakukan. Bahwa Islam itu mendorong kita yang bermanfaat dan meninggalkan yang mudarat. Nah, kemudian yang kedua, 5 menit lah, kehidupan sosial khususnya strength ini. Di sini bagaimana kita itu bisa berkolaborasi dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Strategi kolaborasi, berkolaborasi dengan orang. Hidup kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerjasama, harus bersinergi. Lalu dilakukan dengan total action. Sehingga ketika kita bekerja apapun, nggak usah berpikir apa yang saya dapatkan. Nanti Allah akan memberikan yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berbeda. Jelas Allah mengatakan tidak sama orang yang duduk-duduk dengan berjihad di jalan Allah, itu nggak sama. Sama-sama kerja. Seseorang yang kerjakan semua dengan semangat, dengan baik dan tuntas, dengan orang yang hanya leha-leha, rokok, itu kan ada di dalam di YouTube ya. Jadi kerja Indonesia itu kalau bisa cepat, kalau bisa lambat, kenapa dipercepat? Jadi lambat sekali. Ada orang datang, saya rokok, saya ngambil tes, jadi semuanya serba lambat, nggak terukur. Nah, orang yang bekerja begini ini pasti beda. Orang yang bekerja dia itu bisa cepat, sungguh-sungguh kerjanya, akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul dan orang-orang yang beriman, dilihat oleh atasannya. Pasti atasnya akan memilih orang yang kinerjanya baik. Maka dikatakan di situ, kulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, pokoknya lakukan sesuatu. Allah melihat apa yang kamu lakukan, Rasulnya dan orang-orang yang berilmu. Jadi lakukan sesuatu, jangan kayak Pak Ogah. Pak Ogah itu kan cepet dulu. Ya, cepet akan dapat kalau kita melakukan sesuatu. Obah, mama. Asal kita mau obah, mama. Jangan mama dulu, baru obah. Wah ini mama enggak, kalau enggak mama saya enggak obah. Akhirnya apa? Ya enggak obah-obah kalau enggak mama-mama. Jadi pokoknya lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, di situ akan menjadi hidup kita. Jadi kalau ada orang kok mengatakan nganggur, enggak ada pekerjaan, itu karena dia tidak punya prinsip ini. Kalau dia punya prinsip ini, enggak ada yang nganggur itu. Ada banyak pekerjaan. Lah energi positif ini harus disalurkan, namanya EPOS. Energi positif ini ya. Di sini hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak berubah. Energi berubah tapi tidak akan hilang. Energi itu listrik jadi panas, jadi dingin, jadi apa namanya? Sinar, jadi macam-macam. Oke, ini ya. Nah, makanya kalau kita berbuat baik gak akan hilang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu itu baik, kebaikan akan kembali kepada diri. Wa in asatum, kalau jahat, kejahatan akan balik. Banyak itu pemerintah kita kok ya, menepuk air di dulang
menyiprat muka sendiri kan gitu katanya. Siapa yang menanam, dia yang akan mengetam, dan seterusnya. Meskipun tidak juga, kalau itu dipakai, mungkin bapak-bapak kita nggak mau dia menanam tanaman yang lama buahnya, karena nggak mungkin dia panen, paling anak cucunya nanti yang panen. Tapi karena hebatnya orang-orang tua kita itu ya, pokoknya saya tanam, nanti biar cucu saya yang menikmatinya. Yang terakhir, rekening bank emosi. Gini Pak, sebenarnya kalau kita menanam kebaikan kepada orang, itu sebenarnya kita sedang berinvestasi, sedang menabung. Ini tabungannya ini. Jadi kalau kita berbuat baik, menepati janji, memenuhi harapan, minta maaf, pada dasarnya kita sedang menyetorkan tabungan. Tapi kalau kita itu tidak baik, ingkar janji, membuyarkan harapan, keangkuhan, maka kita sedang menarik. Kalau orang itu banyak berbuat baik, berarti dia banyak tabungannya. Kalau orang itu banyak tidak berbuat baik, maka dia jangankan punya tabungan, malah dekor. Dia nggak punya apa-apa. Maka kalau orang baik itu tabungannya banyak, mudah sekali mengambilnya kalau butuh. Coba orang baik itu ya tinggal minta kepada Allah, ya Allah saya berbaik begini, minta. Atau kalau tahu orang baik, kamu anaknya siapa, mencari kerjaan ini, saya anaknya Pak Soleh. Pak Soleh siapa itu? Masya Allah, Pak Soleh itu dulu bapakmu itu teman baik dan orang yang luar biasa nolong saya. Sudah gak jadi wawancara itu, langsung diterima di situ. Gara-gara kesolehannya Pak Soleh. Bukan hanya pada dirinya, tapi anaknya, cucunya. Karena tabungannya orang tua kita mungkin menjadi orang yang disayangi orang lain itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pola hidup Islami itu adalah pola hidup yang berangkat dari kebaikan diri kita, lalu memberikan kebaikan kepada orang lain, yang pada dasarnya itu kembali kepada diri kita. Masih ada 10 menit atau 5 menit kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.